Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan para santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-11 ya Mas. Kita akan membahas soal etika atau sifat jiwa ya, menurut Plato dan Aristotle yang dikaji oleh Al-Farabi di buku Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Kalau di buku saya ini mulainya halaman 51 ya. Sebelum kita membaca dan mempelajari kitab ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah tersebut untuk Abi Nasr Al-Farabi, untuk Aristotle dan Plato, untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, untuk orang tua kita masing-masing, para guru kita, para mu'alif kitab yang kita baca. Semoga ilmu kita bermanfaat, kehidupan kita juga senantiasa dalam kebahagiaan dan kemudahan dan dalam lindungan kasih Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihulumihi bid-dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika aidan wa mimma ukhtulifa fihi aidan ya. Dan sebagian dari yang diperdebatkan terkait Plato dan Aristotle adalah amru akhlaqin nafsi, perkara etika jiwa ya, moralitas diri, wadhannuhum, dan prasangka sebagian orang bi anna ra'ya Aristu, bahwasanya pendapat Aristoteles mukhalifun, itu mukhalifun, bertentangan li ra'yi Aflatun, bertentangan dengan pendapat Plato. Wadhalika, apa itu pertentangan tersebut? Anna Aristu, bahwasanya Aristoteles yasrohu, menjelaskan fi kitabi Nikomachia, di buku Nikomachian Ethics, etika Nikomachian. Nikomachian itu nama anaknya Aristoteles, dan kemudian dia menulis buku judulnya Etika Nikomachia ya, etika yang artinya buku itu diperuntukkan untuk anaknya, tapi kemudian menjadi salah satu buku etikanya Aristoteles ya. Aristotle menjelaskan di buku Nikomachian Ethics, annal akhlaqo, bahwasanya etika, moralitas, kullaha, semua etika, itu adatun, kebiasaan, tataghayyar, yang berubah-ubah. Sifat-sifat di diri kita, apakah baik atau buruk, itu adalah kebiasaan yang bisa berubah. Wa annahu, bahwasanya sya'an ya, laisa syai'un minha, tidaklah ada sesuatu dari akhlak bit-tab'i, itu ada secara natural dan menetap ya. Wa annal insana, bahwasanya manusia, yumkinuhu, mungkin bagi manusia, ayang takila, untuk berpindah, min kulli wahidin minha, dari salah satu dari suatu akhlak ya, ila ghairihi, kepada sesuatu yang lain, dari etika yang lain ya, kebiasaan yang lain, bil i'tiyad, dengan kebiasaan, wadarbah, dan pelatihan ya. Nih
Plato ya, tentang etika ya. Etika. Ini Aristoteles ya tadi. Bagi Aristoteles, sifat-sifat itu apa? Berubah. Ya. Etika itu berubah. Ini adalah kebiasaan ya. Kebiasaan yang berubah ya. Kebiasaan yang berubah. Adat tataghayyar, kebiasaan yang berubah. Tergantung apa tadi? Darbah wal i'tiyad. Ya, tergantung kebiasaan dan ya, ini adat yang berubah gitu ya. Adat yang berubah. Tergantung ada kebiasaan dan pelatihan. Ya. Seorang bisa menjadi jujur atau menjadi pembohong itu karena kebiasaan dan pelatihan. Ini versi Aristoteles ya. Kalau dari kecil dia melihat sekelilingnya itu berbohong, atau kemudian dia merasa takut, mungkin juga dia akan menjadi pembohong, ya kan? Tapi kalau kemudian dia di kemudian hari, orang yang pembohong pun mungkin untuk berubah, ya. Dia bisa menjadi jujur dengan darbah juga, dengan pelatihan juga, dengan kebiasaan juga. Intinya sifat yang ada di diri kita itu dari kebiasaan. Jadi kan gini ya, runutannya gini, tindakan, jadi apa? Kebiasaan. Nanti apa? Jadi watak, gitu kan? Mana kan? Nah, misalnya gini, ngerokok, awalnya nyoba-nyoba, ya kan? Terus-terusan ngerokok, nanti jadinya kan kebiasaan itu, watak gitu. Nanti lama udah, habis makan orang ngutut, enak, misalnya gitu kan? Ya bener kan? Ya kan? Kalau ngopi nggak ngerokok nggak enak, ya kan? Terus itu bisa jadi nanti bisa terus-terusan itu. Tapi ini menurut Aristotle itu masih ada tata ghayyar. Bisa dilatih juga dengan kebiasaan baru lagi. Misalnya, dia melatih dirinya, aku mau berhenti nih. Berhenti bisa juga. Tapi tadi ya darbah lagi dengan i'tiyad lagi, nanti bisa berubah. Ininya gitu. Watak ini bisa kesini lagi nih. Artinya dia kata kunci adalah berubah. Oke, sekarang wa Aflatun, adapun Plato, sebagian orang nyebutnya Platon ya, Aflatun makanya gitu. Di Indonesia juga beberapa orang nyebutnya Platon. Tapi saya lebih suka menyebut Plato aja. Yasrohu menjelaskan fi kitabis siyasah, di buku politik, wa fi kitabi bulitia, politik ya. Siasa dan politik ini sebenarnya politik juga sama. Khosotan secara khusus bi anna tab'a yaghlibul adah, bahwasanya tabiat itu mengalahkan kebiasaan. Ya. Ini artinya dia melihat akhlak itu sifatnya adalah tabiat. Tabiat yang cenderung menetap. Ya. Etika itu kayak watak berarti ini, ya. Ini jadi kayak watak nih. Ya. Tabiat itu mengalahkan kebiasaan. Jadi bagi Plato, seorang itu jujur atau bohong, ya wataknya kayak gitu. Bukan karena kebiasaan. Ini cetaknya cetak pembohong. Bagi Plato, ya. Nah, Mas Dimas kan takut disuntik tuh kan.
Ya kan? Makanya belum divaksin. Padahal dia jagoan ya, jagoan siap. Pendekar tadi takut sama disuntik. Nah, disuntik tapi nggak takut suntik. apa lagi itu? Mas Adik kan sok tahu dia, sok tahu. Nah, itu apakah itu watak, ya kan? Kalau bagi Plato itu watak itu, ya kan? Oh itu watak itu, bukan karena kebiasaan. Tapi kalau bagi Aristoteles, oh ini karena kebiasaan. Mungkin dia atut waktu kecilnya gitu kan. Ditakut-takutin. Mungkin ada kemungkinan ya. Ada orang waktu kecil kita ditakut-takutin. Nanti aku bawa ke Pak Dokter nih, gitu kan? Ada dokter nih, disuntik nih, gitu kan? Akhirnya dia ngelihat dokter, suntikan, takut itu kan. Ke bawah sampai gede gini ya. Tapi tadi ya kalau versi Aristoteles, kalau kemudian bidarbah bil itiyad, minimal dia dapat motivasi baru. Masa sih cuman pagar Nusa kan? Pagar Nusa itu kan dibacok nggak mempan itu kan. Ya kan? Masa kemudian suntikan yang kecil kayak gitu dia takut, kan lucu. Nah, ya kan kayak ya kan. Wow, kan seharusnya gitu kan. Anti ini kan? Anti bacok kan? Anti gores itu. Anti gores kok sama suntikan takut gitu kan. Iya gitu kali. Itu minimal kayak gitu. Kalau dibully sama teman-temannya misalnya gitu kan. Masa ini pendekar kok sama suntikan takut? Lama-lama, oh iya ya. Cobain deh walaupun nanti nangis gitu. Tadi. Ini argumennya begini. Tapi kita dengarkan dulu nih Plato apa dia. Wa innal kahula, bahwasanya alkohol ya, haitsuma toba'u, selama dia tercipta ala holkin, sesuai dengan keterciptaan tertentu, kondisi tertentu. Ketika alkohol dinyatakan punya sifat tertentu, maksudnya begitu. Siru zawaluhum anhu, ya. Maka sulit hilangnya sifat-sifat yang khas dengan alkohol itu dari alkohol. Argumennya gitu. Alkohol itu punya sifat memabukkan. Ya gini kan? Sekalipun alkohol itu disimpan di dalam tanah sekalipun, itu kan ketika digali, padahal ini udah puluhan tahun, Anda minum masih juga memabukkan. Konon kan wine semakin lama semakin bagus, ya kan? Konon gitu. Ini argumennya kayak gitu. Artinya apa? Sifat yang sudah melekat pada sesuatu itu tidak akan berubah selamanya ada di situ. Dia argumennya dengan alkohol. Argumennya keren juga pakai alkohol ya. Tapi ini karena Plato kan orang Eropa. Orang Eropa itu kan ada musim dingin. Ada kawan saya bilang kalau misalnya di kawasan yang memang ada musim dingin, itu cuman kalian ngopi itu tuh nggak bisa menghangatkan tubuh, Mas. Minum alkohol baru ngefek gitu kan. Jadi mereka kayak orang Rusia itu kan mau nggak mau minum alkohol gitu kan. Ada anekdot konon gini, orang Rusia itu udah suka dengan Islam gitu kan. Mau masuk Islam, tapi kemudian syaratnya apa? Tidak boleh minum alkohol. Oh, nggak jadi masuk Islam karena mereka butuh minum alkohol. Ya. Nah, tapi yang ingin dikatakan di sini adalah tadi alkohol yang sudah memiliki sifat memabukkan, ya, sifat kealkoholan itu, walaupun sudah melewati banyak waktu, banyak tempat, dipindah-pindah ataupun disimpan sedemikian rupa, sifat memabukkannya itu tidak berubah, ya. Bahkan mungkin jauh lebih kuat, ya. Wa annahum, bahwasanya orang-orang yang berpendapat itu mata kosodu zawala dzalikal khalqi anhum isdadu fiha tamadian. Ketika orang-orang itu berusaha untuk menghilangkan sifat tersebut, ya, sifat yang sudah melekat itu, justru sifat itu akan tetap menetap, lebih kuat lagi padanya. Ini nggak tahu nih. Kalau di alkohol
kalau berusaha dihancurkannya, ya kalau alkohol bisa dicampur ya. Kalau sifat tertentu, ini konon mungkin yang dimaksud di sini, misalnya kita ada orang yang sifat dasarnya adalah pembohong, kemudian dia berusaha dihilangkan sifat bohongnya itu. Justru sifat pembohongnya tetap kuat. Atau orang penakut, kita berusaha untuk menghilangkan sifat takutnya, justru dia tambah semakin takut. Ini kita bisa uji juga ya. Intinya pernyataannya semacam itu. Bahwa upaya untuk menghilangkan satu sifat itu tidak akan berhasil. Justru yang terjadi bukannya sifat itu hilang, malah bertambah kuat. Semacam itu. Ya. Wa ya'ti ala dzalika bimitsalin minat thoriq, ya. Dalam hal ini mereka mendatangkan contoh jalan ya. Idza nabata fihi, apabila tumbuh di jalan, adaghal semak, wal hashish rumput, wasyajar ma'ujatan, dan pohon yang melengkung bengkok ya. Mata kusida khola'ut thoriq minha, kapanpun diniatkan untuk menghilangkan rumput, semak ataupun pohon yang bengkok-bengkok tadi, au kusida mailu syajari ila janibin akhor, diniatkan untuk menggeser pohon yang bengkok itu ke sisi yang lain, fa innaha, bahwasanya tumbuhan tadi ya, daghal, hashish, syajar ma'ujah tadi, idza khuliyat sabilaha, apabila tumbuhan itu hilang dari jalannya ya, akhodat minat thoriq aktsara mimma kanat akhodat qabla dalika, maka tumbuhan itu akan mengambil tempat yang lebih banyak dari jalanan itu daripada sebelumnya. Maksudnya begini, ketika satu jalanan di situ ada rumput, kita berusaha untuk menyingkirkan rumput itu, nanti dia akan tumbuh lagi lebih banyak daripada itu. Artinya rumput yang ada di jalanan itu tetap akan tumbuh. Sama dengan sifat-sifat tadi. Ketika ada sifat tertentu pada seorang, sifat itu menetap di situ, tidak bisa berubah, ya kan? Ketika kita berusaha untuk mengubahnya, dia akan tetap ada di situ. Nah, contoh yang paling konkretnya tadi, rumput memang ya. Rumput itu kan di sini yang bertani siapa sekarang? Oh iya. Tadinya Dayat sekarang nggak kelihatan dia. Dayat kemana? Sedang bersemedi. Sedang sakit, Pak. Oh, ya. Oh. Di sini? Iya. Oh, semoga sehat ya. Ya kan tadinya nanam jahe kan ya? Oke, mencoba min. Oh iya. Nah, apa namanya? Rerumputan itu kan semacam itu ya. Saya di rumah iseng-iseng nanam apa namanya? Cabe apa gitu. Itu rumput, padahal kita nggak nanam rumput, numbuh mulu ya. Tapi justru itu rumput itu ada filosofinya juga kan. Jadilah seperti rumput, walaupun dibabat sekalipun selalu numbuh. Semangat rumputnya di situ kan. Tapi harus siap-siap, rumput itu diinjek-injek, ya kan, gitu kan. Tapi emang jadi rumput tuh nggak enaknya adalah diinjek-injek, ya kan. Pengen dibasmi tapi nggak habis-habis. Itu semangat rumput tuh kan. Semangatnya orang kecil ya kayak gitu terusnya kan. Gitu kan. Spartan itu kan. Nggak ada habisnya itu. Dihabisin, muncul lagi gitu. Ya. Ya. Justru ketika disingkirkan, dia akan numbuh lebih banyak daripada itu, ya kan? Walaisya yashakku ahadun. Tidak akan ada orang yang meragukan ya. Mimman yasmau hatainil maqalatain. Orang yang mendengarkan dua pernyataan tersebut tidak akan ragu. Anna bainal hakimain, bahwasanya di antara Plato dan Aristotle fi amril akhlak, dalam persoalan etika khilafan, terdapat perbedaan yang tajam. Tadi kan satu ini menyatakan etika itu berubah, Aristotle, sementara Plato menyatakan etika itu sifat yang menetap. Oke, ini persoalannya semacam itu. Walaisal amru fil haqiqah kama dhunnu. Ini sekarang pendapatnya Al-Farabi. Persoalannya
pada hakikatnya tidak seperti itu, ya. Tidak seperti yang disangka oleh orang-orang tadi, ya. Wadhalika, yaitu anna Aristu, bahwasanya Aristoteles fi kitabil ma'ruf bi Nikomachia, di buku yang dikenal dengan Nikomachian Etik, innama yatakallamu, dia berbicara alal qawanini al madaniyah, mengenai kanun-kanun sipil, aturan-aturan terkait dengan kenegaraan, aturan sosial. Alama bayannahu fi mawadi ansyarhina lidzalikal kitab, sebagaimana yang telah kami jelaskan di banyak tempat ketika kami, dalam hal ini Al-Farabi, menjelaskan kitab itu. Menurut Al-Farabi, ini ngomongin konteks, ya. Konteksnya itu apa sih ketika Aristoteles mengatakan tentang perubahan etika? Yang dibicarakan adalah tentang kanun. Kanun itu hukum sosial, ya, tentang hukum sosial. Gampangnya gitu aja ya. Kanun madaniyah kita sebutnya hukum sosial politik lah, sospol, ya, hukum tentang ini versinya gitu. Walau kanal amru fihi aidon ala ma qala Furfurius wa kathiru mimma ba'dahu minal mufassirin annahu yatakallamu alal akhlaq fa inna kalamahu alal qawanin al khuluqiyah wal kalamul qawanin abadan yakunu kulliyan wa mutlaqan la bihasbi syai'in akhar, ya. Walau kanal amru fi aidon ala ma qala Furfurius, sekalipun apabila perkara dalam hal ini sebagaimana dikatakan Furfurius itu pengarang itu loh, buku di sini ada keterangan ini, Isagogi, ya. Kalau kalian belajar di pesantren itu sebelum belajar logika itu ada pengantar menuju logika. Nah, itu Furfurius itu, ya. Madhol ila makulati Aristu, pengantar menuju kategorinya Aristoteles. Wa katsirum mimma ba'dahu minal mufassirin, dan banyak dari orang-orang mufasir setelah Furfurius, anau yatakallamu alal akhlaq, bahwasanya Aristoteles mengatakan hal itu tentang etika. Fa inna kalamu alal qawanin al khuluqiyah, sungguhnya perkataan Aristoteles tentang kanun-kanun etika, wal kalamul qawaninu, ini mubtada. Adapun pernyataan yang terkait dengan hukum-hukum, abadan, itu selamanya, yakunu kulliyan, bersifat universal, wa mutlaqon, dan mutlak, la bihasbi syai'in ahor, tidak la bihasbi syai'in ahor, tidak disesuaikan dengan perspektif tertentu, ya. Ini katakan ini hukum ini oke lah. Kalau ada sebagian orang seperti Furfurius mengatakan ini bukan di hukum sosial, ini yang dikatakan Aristoteles tentang di Nikomachian Etik itu tentang etika. Oke lah. Al-Farabi dalam ini oke lah. Kalau Furfurius dan orang-orang yang lain setelah Furfurius mengatakan pernyataan Aristoteles tentang etika adalah adat yang berubah, ini tentang etika, perlu diketahui bahwa etika juga hukum yang dikatakan oleh Aristoteles itu sifatnya universal, ya. Oke. Ya. Kalau universal itu berubah atau tidak berubah? Kecenderungannya menetap, ya kan? Yang berubah itu kan partikular, ya kan? Ini satu poinnya. Ini upaya Al-Farabi untuk mendamaikannya dalam mengatakan, oke lah, satu titik yang perlu diketahui. Seandainya Aristoteles memang mengatakan tentang perubahan, bahwa ini yang dikatakan itu adalah pernyataan yang sifatnya universal. Pernyataan universal itu sifatnya menetap. Ini universal itu menetap. Kalau mau dikaitkan berarti gini. Yang dikatakan oleh Aristoteles adalah pernyataan universal. Etika yang dikatakan oleh Aristoteles dengan demikian adalah etika yang menetap. Nah, Plato mengatakan etika itu menetap. Jadi
kedua-duanya mengatakan hal yang menetap. Paham nggak sampai sini? Ya kan? Tadi kan term tengahnya adalah universal. Universal itu menetap. Ini menetap. Jadi karena sama-sama mengatakan hal yang menetap, jadi mereka sebenarnya tidak berbeda pendapat. Gitu. Ini poin pertama. Oke. Wa minal bayyin, dan hal yang jelas, ya. Anakula khuluqin, bahwasanya setiap moralitas, setiap sifat etis, ya, idza nadhara ilaihi mutlaqan, apabila seseorang melihat kepada etika itu secara mutlak, ya, secara absolut, ya, absolut atau universal, alima, maka seseorang itu mengetahui annahu, bahwasanya khuluq, ya, khalq, bahwasanya sifat etis itu yang takilu, berubah, wa yataghayyaru, dan berganti-ganti, walau bi usrin, meskipun sulit. Ini satu sisi tadi kan, satu poin bahwa untuk di pernyataan yang tadi Al-Farabi itu membela Plato, menyatakan bahwa Aristotle juga menyatakan hal yang menetap. Kenapa? Karena pernyataan etikanya Aristotle itu sifatnya universal dan mutlak, maka sama-sama menetap. Tapi ini pernyataan yang ini, dia membela Aristotle. Jika dilihat secara absolut, secara universal, sifat-sifat etis itu ya selalu berubah, walaupun sulit. Ya kan? Seperti tadi kan? Di antara kalian soal ngerokok ini bukan yang paling mudah, kalau etika secara spesifik ya tadi ya jujur atau bohong. Tapi yang tindakan-tindakan yang bukan termasuk etis nih sebenarnya, tapi terkait dengan tindakan lah ya. Merokok saja. Itu kan bisa berubah kan ya? Nggak semua orang pada dasarnya kita nggak ngerokok, ya kan? Tapi kemudian kita bisa merokok, ya kan? Dan bisa juga tidak merokok, ya? Walaupun sulit itu, ya kan? Orang yang benar-benar udah perokok berat itu tuh, walaupun sakit sekalipun tetap merokok loh. Banyak loh, ada orang yang itu, padahal ada salah satu kiai di Banten tuh, beliau perokok berat, udah sakit padahal nggak boleh ngerokok, tetap aja dia kemudian manggil santrinya beliin rokok. Ketika istrinya lengah gitu kan, minta beliin rokok, tetap ngerokok, padahal udah sakit tuh. Ada yang orang kayak gitu. Ya banyak alasannya juga kan orang, saya emang mengurangi rokok gitu kan, maksudnya mengurangi dari satu bungkus satu persatu kan. Mengurangi rokok. Saya bersepeda untuk berhenti merokok, tahu nggak, ada yang itu kan, bersepeda berhenti untuk merokok. Ngerokok juga dia. Ada aja orang yang pengen ngerokok itu alasannya banyak ya kan. Ada itu emang sulit, tapi bisa berubah walau bi usrin, ya. Orang yang tadi penakut, dasarnya penakut itu bisa berubah walau bi usrin, walaupun sulit, ya. Ya saya pribadi nih aslinya itu tidak berani untuk tampil depan umum, nggak berani ngomong aslinya. Saya aslinya itu nggak berani, pendiam, cupu lah gitu. Tapi kemudian di pesantren didorong untuk pidato, makanya yang cupu itu akhirnya ya udah. Kemudian dikasih tahu sama teman saya, anggap orang audien depanmu ini botol-botol. Jadi akhirnya berani ngomong, Mas, ya kan? Ada teman saya bilang gini, coba teman-temanmu orang yang depan kamu itu mereka kira-kira menghirup apa? Oksigen kan, ya kan? Kalau sama-sama hirup oksigen, kenapa harus takut di hadapan mereka? Kecuali saya Mas Dimas saking saktinya, kemudian ngirupnya itu knalpot misalnya gitu. Baru saya takut gitu kan, ngomong depan kamu saya takut tuh. Kalau masih oksigen berarti nggak usah takut tuh kan, gitu loh. Itu tadi. Nah itu pernyataan itu, Mas, mengubah saya yang tadinya aslinya cupu jadi berani ngomong. Tadinya itu takut saya ngomong depan publik, ngomong. Jangan, saya kalau dulu itu mau nelpon aja saya tulis dulu, Mas. Saya mau ngomong itu saya pikirin dulu. Jadi ada satu nasihat,
berpikir dulu berbicara, bener kan? Saya ngelakuin betul itu. Bener mas. Berpikir dulu baru ngomong. Itu. Ada orang ngomong dulu baru mikir banyak kan? Nah ini saya, jadi sebaliknya itu nih. Berpikir dulu baru ngomong. Tapi itu dengan sangat ekstrim. Jadi semua itu saya pikirin dulu baru ngomong. Itu pun salah-salah itu. Tapi tadi, kondisi yang demikian bisa berubah. Ya karena tadi, walau bi'usrin akhirnya bisa itu. Lama-lama bisa. Jadi kalau kalian ada punya problem public speaking atau ngomong dengan orang, ngomong dengan cewek, misalnya gitu kan. Oh dulu saya takut masalah cewek, bener mas. Saya tuh ngeliat cewek tuh misalnya SMP itu saya, ya alhamdulillah nggak tahu dulu ada aja lah yang naksir gitu. Tapi saya bukannya bangga, takut. Bener, saya takut tuh, panggil gitu. Nama saya dipanggil tuh, takut gitu. Tapi kalau udah gede ya malah nyari. Oke, lanjut ya. Oke, mana tadi? Walaisa syai'un minal akhlaq mumtani'an anit taghayyur wa tanakul. Tidak ada satupun dari etika yang tercegah untuk berubah dan berganti. Tidak ada. Nah, artinya di sini Al-Farabi cenderung ke sini ya, ke Aristoteles ya. Tidak ada etika yang tidak berubah. Ya, tidak ada. Artinya dia melihat manusia itu ya potensinya bisa berubah, ya kan? Orang yang baik bisa jadi jahat, orang yang jahat bisa jadi baik, itu kan? Artinya kita tidak bisa ngejudge orang, ya kan? Kita tidak bisa menentukan bahwa seorang itu kalau pakai bahasanya agama pasti ahlun nar, nggak bisa itu, atau ahlul jannah, ya kan? Ada kisah-kisah yang itu loh, seorang kiai Bal'am atau siapa mas ya? Barseso, ya kan? Beliau adalah seorang ulama yang rajin ibadah, tapi kemudian akhirnya kisahnya kan su'ul khotimah ya, karena dia ketemu dengan setan karena gitu ya, bang menyerupai jadi manusia, ibadahnya jauh lebih kuat daripada si Barseso itu, ya kan? Ditanya kenapa anda kok bisa ibadahnya sekuat itu? Oh saya dulu pernah melakukan maksiat, gitu kan? Baru kemudian saya tobat dan sekarang saya jadi ibadahnya kuat. Apa ibadah yang paling apa maksiat yang cari aja maksiat yang paling ringan. Kemudian minum khamr kan? Karena minum khamr ternyata malah parah itu kan, malah memperkosa, membunuh dan seterusnya, dan ketika mau dihukum mati intinya dia tidak lagi beriman kepada Tuhan. Nah, itu tadi seorang kiai, seorang ulama besar ternyata bisa tergelincir, atau sebaliknya justru ada kisah terkait dengan seorang PSK itu loh, yang dia masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing, ya kan? Artinya kita tidak bisa menjudge seseorang misalnya, wah ini kan tukang maksiat nih gitu kan, maka dia, dan kemudian kita menganggap kita jauh lebih suci, nggak bisa. Nah ini tadi laisa syai'un minal akhlaq mumtani'an anit taghayyur wa tanakul, ya. Tidak ada satupun sifat baik itu sifat baik ataupun sifat buruk itu tercegah dari perubahan. Artinya semua sifat itu mungkin berubah. Fa inna tifla alladhi nafsuhu tu'addu bil quwwah laisa fihi syai'un minal akhlaq bil fi'li wala minas sifat an-nafsaniyah. Sungguhnya anak kecil yang jiwanya dianggap yang terbiasa secara potensial, ya, laisa fi syai'un minal akhlaq bil fi'li, tidaklah ada di dalam dirinya berupa sifat yang sifatnya aktual, ya, wala minas sifat an-nafsaniyah, dan bukan pula sesuatu yang ada di dirinya itu adalah sifat-sifat kejiwaan. Maksudnya gini, anak kecil hanya memiliki etika yang sifatnya potensial. Ada istilah bil quwwah bil fi'li, saya pernah ya ngajarin kalian ya. Bil quwwah ini artinya potensial.
Kemudian bil fi'li. Ini bahasa filsafat nih, Mas. Bil fi'li artinya aktual. Potensial itu belum hanya potensi. Ya, sesuatu yang sifatnya potensial itu bisa jadi A, bisa jadi B, ya kan? Contohnya fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ya, itu contoh potensi. Kita semua diberi ilham fujuroha wa taqwaha. Baik dan buruk, potensial itu. Baru kemudian aksinya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan diri. Artinya apa? Ketika dia membersihkan diri, maka aflaha. Baru tadi sifat yang tadi takwanya itu muncul jadi aktual. Dengan apa? Dengan zakkaha, membersihkan diri, maka dia aflaha. Wa qad khaba man dassaha. Kalau dia dassaha, mengotori diri, maka dia khoba, akan merugi. Ya kan? Tadi kan? Jadi kita itu ada potensi jadi baik, jadi buruk. Ya kan? Potensi doang. Aktualisasinya tergantung pilihan kita. Kalau kita mengotori diri, maka kita akan jadi buruk. Ini yang potensi buruknya jadi buruk. Tapi kalau kita melakukan hal yang membersihkan diri, maka potensi aktualisasi dari potensi yang ada adalah kebaikan. Sebenarnya itu. Nah, kan? Kecil itu hanya adanya sifat yang potensial. Dan sifat yang potensial itu bukan sifat aktual dan bukan sifat yang bukan sifat-sifat kejiwaan. Gitu kan? Artinya, oke lah ada hal yang menetap pada diri manusia, tapi yang menetapnya itu sifatnya bil quwwah, hanya potensi doang, ya kan? Belum aktual. Yang aktualnya apa? Ya tata goyar, ya kan? Itu yang tadi kan? Barseso itu ulhima bittaqwa babil fujur, ya kan? Barseso telah diberi ilham untuk menjadi orang baik dan menjadi orang buruk. Awalnya dia adalah zakkaha, jadi kiai kan, tapi akhirnya adalah dia dasaha, maka dia khoba, kan gitu kan. Nah itu tadi bil quwwah wa bil fi'li. Wa ma huwa syai'un bil quwwah laisa bil fi'li. Wa ma huwa syai'un bil quwwah laisa min khulqin bit tab'i, ya. Sesuatu sifat yang sifatnya aktual bukanlah sifat yang aktual. Dan sifat yang potensial itu selalu berubah, ya. Oke. Wabil jumlah secara umum, fa inna ma kana fihi bil quwwah, sungguhnya sesuatu yang potensial, fa fihi tahayyu'un liqabuli syai'i wa diddihi. Maka sesuatu itu memiliki di dalamnya kesiapan liqabuli syai' untuk menerima sesuatu wa diddihi dan lawannya. Sesuatu yang sifatnya potensial itu bisa menerima dirinya sendiri atau lawannya. Seperti tadi kan, yang potensial itu bisa baik atau buruk, ya kan? Lawannya, ya kan? Dan ini kan bisa berubah berarti. Oke. Wa mahmaktusiba ahaduddidain, dan ketika diraih salah satu dari dua hal yang bertolak belakang, yumkinu zawaluhu, mungkin dia kehilangan salah satu itu, ya. Andalika diddi al-muktasib ila diddihi, hilang dari satu yang diraih itu untuk meraih sesuatu yang lawannya, ya kan? Oke lah, dia sudah dapat potensi yang positif, ya. Aktualnya pada satu, tapi ini bisa berubah lagi menjadi sesuatu yang lawannya, ya. Tadi kan kayak kita misalnya tes lah. Mungkin dulu pas pesantren kita hafalan juga gitu kan, kita potensial untuk bisa hafal, ya kan? Tapi ketika kita hafal bisa juga lawannya kan, hilang gitu kan, hafalan kita hilang kan, benar kan? Atau Mas Faik pernah tes apa, TOEFL atau IELTS? TOEFL udah kan? Ya intinya pernah tes bahasa Inggris gitu kan, itu kan nggak selamanya stabil kan Mas, bisa naik turun itu, ya kan tadi kan? Karena itu kemampuan bahasa, karena ini kita bukan native ya, itu kan juga
naik turun juga itu, ya kan? Lagi pula tesnya kan sifatnya ya kita harus sejago apapun juga kan perlu fresh juga kan pikirannya. Ketika kita tidak fresh, jawab soal-soal yang banyak kayak gitu, waktunya terbatas bisa blank juga itu Mas. Kan? Tadinya nilainya bagus, tes selanjutnya bisa jatuh. Atau TOEFL, tes bahasa Arab, walaupun udah jago sekalipun Mas, bisa jelek loh Mas. Benar loh. Nah itu, karena tadi sesuatu yang potensial ketika diraih salah satu dari potensi itu, maka dia bisa hilang yang sudah diraih itu dan berganti dengan sesuatu yang lawannya. Ya. Ila matang kusu'an al binyatu wa yalhiquhu naun minal fasad, sampai struktur itu berkurang dan diiringi dengan suatu jenis kerusakan. Tadi kan berubah gini sampai hilang ini. Potensinya bisa hilang. Apa ya misalnya potensinya hilang ya? Orang tadinya berani takut, akhirnya kemudian berani takutnya hilang. Pasrah aja dah. Mungkin gitu, ya kan? Ya, mungkin gitu ini. Maksudnya itu. Rusak ya. Kalau berani itu kan masih ada ini ya. Berani berarti energinya kuat. Takut itu masih ada energi itu, tapi minimal itu kan. Tapi kemudian kalau orang udah antara orang pasrah itu kan bukan berani bukan takut kan Mas? Itu fasad strukturnya tadi rusak itu. Udahlah, terserah aja lah gitu. Terserah aja gitu. Nah, misalnya tadi ya Mas Dimas kemudian terserah lah aku divaksin aja lah gitu. Walaupun aslinya takut ya. Mislu ma ya'ridu li maudu'il a'dam wal malakat, seperti yang hadir, seperti sesuatu yang hadir pada perkara ketiadaan bakat, seperti yang terjadi pada bakat maksudnya ya. Bakat itu bisa ada, bisa berkurang atau hilang sama sekali. Kan kadang seperti tadi ya, contohnya kemampuan bahasa ya kan. Tahun 2018 saya rajin tuh belajar bahasa Ibrani. Menulis apa, baca bisa saya. Tapi lama ini udah 2 tahun saya nggak belajar lagi. Saya harus belajar dari nol itu. Artinya tadinya itu yazid wa yanqus. Sekarang itu malakat saya mungkin agak nggak tahu nih kan. Saya dikasih sodorin tulisan Ibrani lagi. Waduh. Bahasa Prancis juga sama. Tapi kalau bahasa Prancis untungnya saya walaupun lama nggak ngomong, minimal saya baca teks bahasa Prancis. Jadi saya masih bisa gitu kan. Tapi kalau untuk ngomong mungkin saya tidak akan selancar dulu gitu. Sama itu tadi kan. Malakat itu kan bisa yazid wa yanqus au yafna, hilang sama sekali, ya kan? Oke. Fayataghayyaru bihaitsu la yataghalabani alaihi. Maka dia berubah di ranah tidak ada yang salah satu dari 2 hal itu lebih unggul daripada yang lain. Tadi ketika potensi seperti tadi ya, 2 hal yang bisa kurang ataupun lebih kayak gitu, bisa jadi dia hilang sama sekali ya. Wadzalika naun minal fasad, itu adalah sebentuk kerusakan. Wa adami tahayyu, dan ketiadaan kesiapan untuk menerima potensi maksudnya. Fa idza kana dzalika kadzalika, apabila kenyataan seperti itu, falaisa syai'un minal akhlaq, maka tidak ada sesuatu pun dari etika idza nudira ilaihi mutlaqan, dilihat secara mutlak bitob'i, sifatnya tabiat ya, natural, menetap ya. La yumkinu fihi at-taghayyur wa tabaddul, yang tidak mungkin baginya untuk berubah ya. Kalau dilihat semacam itu, bahwa ada sifatnya, bahwa etika itu sifatnya potensial dan aktual, ya memang tidak ada itu sifat yang tidak berubah, semuanya pasti berubah. Wa ma Aflatun, masih ya Mas waktunya ya. Adapun Plato, fa innahu, sungguhnya Plato, yang duru fi anwa'is siyasat wa ayyuha anfa. Dia tadi kan Plato menulis tentang ini di buku tentang politik ya. Kalau ini di buku etika, oke ya, etika. Nikomachean etik kan? Nikomachean. Kalau Plato tadi menyatakan hal ini di buku politik ya. Oke. Nah ini apa konteksnya?
Dia yang duru fi anwa as-siyasat. Dia memperhatikan tentang ragam politik. Wa ayyuha angfa, mana politik yang lebih bermanfaat. Wa ayyuha asyaddu dororon, dan mana yang lebih berbahaya. Kan itu kan kayak bahas soal demokrasi, teokrasi, kan ada di sini nih, ya kan? Di buku. Sebenarnya yang nggak tahu nih, politika ini mungkin yang dimaksud adalah republik ini, mungkin ya. Yang dimaksud mungkin buku Republik itu memang di situ dibahas tentang ragam politik ya. Ada yang politik yang dipimpin oleh raja, ya kan? Ada yang dipimpin oleh massa, macam itu kan? Ada yang dipimpin oleh sekelompok orang, ya kan? Yang oligarki biasanya kita nyebutkan saat ini anak-anak aktivis sering banget ngomong oligarki. Nah gitu. Nah tapi kalau di buku Republik itu Plato itu cenderungnya dia lebih suka kerajaan ya, tapi dipimpin oleh orang yang bijak, gitu kan? Ya mungkin saat itu ya dia nggak begitu suka demokrasi loh, ya kan? Konteksnya apa? Karena Plato punya guru namanya Socrates. Socrates dibunuh oleh sistem demokrasi gitu loh. Jadi dia nggak begitu suka dengan demokrasi. Ya. Nah, kenapa buku Plato? Kemarin ada yang nanya itu ya. Wah, kenapa yang dikaji kok Plato, kemudian Aristotle? Ya karena zaman filsafat Islam ini muncul itu kan masih belum ada demokrasi, Mas. Ya kan? Masih sifatnya kerajaan. Nah, baik Plato maupun Aristotle itu ya sebenarnya masih membenarkan tentang sistem kerajaan. Saat itu ya. Maka yang dicari adalah philosopher king, ya kan? Raja filsuf. Nah, nanti itu konsep tentang raja filsuf itu dibawa oleh filsuf-filsuf Islam untuk membenarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dianggapnya sebagai filsuf raja yang pemikir, ya kan? Raja yang juga philosopher king dan tidak hanya pakai rasional, tapi pakai wahyu semacam itu. Nah ini, menurut menurut Al-Farabi, Plato dalam hal ini membahas tentang etika ini dalam ranah pembahasan soal politik, ragam politik. Fayang duru fi ahwali qabilis siyasat wa fa'iliha wa ayyuha ashal qabulan wa ayyu asar. Plato memperhatikan tentang kondisi-kondisi siasat yang bisa diterima dan pelakunya seperti apa ya. Wa ayyuha ashal qabulan, mana politik yang mudah untuk diterima, wa ayyuha asar, dan mana politik yang sulit untuk diterima. Wali umri, demi umurku, innaman nasya'a ala kholqin minal akhlaq, bahwa seorang yang terbentuk dalam satu sifat etis tertentu, wattafaqat lahu taqwiyatuhu, dan menyepakati baginya kekuatan sifat itu, orang yang terbentuk dalam sifat tertentu dan sifat itu menguat pada dirinya, maksudnya semacam itu, yumakkinu biha min nafsihi ala khulqin minal akhlaq, maka memantapkan dengan akhlak itu pada dirinya suatu akhlak tertentu. Fa inna zawala dzalika anhu ya'siru jiddan, maka hilangnya sifat itu darinya sulit sekali. Ini Plato Al-Farabi membahas soal dalam hal ini memperkuat argumen Plato, ya kan? Memang betul. Orang yang terbentuk dalam satu sifat tertentu dan sifat itu menguat pada dirinya, itu sulit betul untuk berubah darinya. Misalnya, kalian pernah lihat anak kecil yang itu loh di Surabaya, atau kalau nggak salah di Surabaya, yang dari kecil dia merokok dan ngomongnya kasar. Sempet ya masuk viral tuh di TV segala. Itu sulit betul, itu diubahnya sulit itu, ya kan? Jadi anak kecil itu hidupnya kalau nggak salah di kawasan prostitusi, Doli kalau nggak salah ya.
Dan itu kemudian dia ngomong kasar, ngerokok padahal masih balita loh Mas. Itu sulit itu untuk dijadikan ya tadi ngomongnya jadi lurus kan susah ya. Anak kecil aja misalnya hidup di kawasan yang di situ ngomongnya kasar ya kan. Sekasar-kasarnya lah, kebun binatang keluar semua. Itu dia ya akan kasar Mas ya suruh akan sulit tuh kan. Kalaupun dia apa namanya ya, makanya pembiasaan jadi penting ya kan. Kebiasaan kita, pembicaraan kita itu bisa dilihat salah satunya kalau kita lagi ini Mas, kita lagi kaget. Nah kalau antara kalian misalnya kaget kemudian kalian ayam gitu atau kagetnya itu miso ya wes itu artinya dia memang aslinya sering macam itu. Tapi kalau jatuh gitu kan, saya alhamdulillah tuh, saya apa jatuh, innalillahi gitu. Nah, itu jadi refleks, jadi bagus tuh Mas. Jadi itu memang dari kebiasaan. Karena tadi kan, ya kalau Sigmund Freud melihat apa, itu kebiasaan itu kan jadi apa Mas, bawah sadar kan? Kalau bawah sadar, slip of tongue, ya aslinya kalian itu dilihat dari itu Mas. Kalian keceplosannya apa? Itu aslinya kalian tadi kagetin duluan, keluarnya apa itu ayam ya berarti agak ngondek gitu. Tapi kalau misalnya kebun binatangnya keluar semua ya aslinya dia kayak gitu ya kan. Tapi kalau kemudian astagfirullahaladzim tanpa dibuat-buat ya Mas, itu memang aslinya kayak gitu ya kan. Nah itu ya sulit untuk berubah. Kalau aslinya tukang miso ya ya kan. Tapi kalau aslinya dia itu tadi kan lembut ya gitu. Ya. Wal usru khairul mumtani. Tapi wal usru khairul mumtani. Kesulitan itu tidak tercegah. Walaysa yangkiru Aristu anna ba'dun nas yumkinu fihi at-tanakul min khulqin ila khulqin ashal. Tapi tadi kesulitan itu tidak tertolak ya. Walaysa yangkiru Aristu, Aristotle tidak memungkiri anna ba'dun nas, sebagian manusia, yumkinu fihi at-tanakul, mungkin padanya perubahan min khulqin ila khulqin ashal, perubahan dari satu sifat etis ke sifat etis yang lain yang lebih mudah. Wa fi ba'dihim a'sar, dan sebagian mereka sulit untuk berubah. Ala ma saraha bihi fi kitab al-ma'ruf bi Nikomakia Shogir, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Aristotle di bukunya yang dikenal dengan Nikomakia Shogir, Nikomakian Etik. Fa innahu ada asbaba usrit tanakul min khulqin ila khulq. Dia juga memperhitungkan sebab-sebab sulitnya perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain, satu akhlak ke akhlak yang lain. Wasbaba suhulah, dan sebab-sebab mudahnya perubahan itu. Kamhiya, semacam apa itu ya, seberapa banyak perubahan itu. Wa ala ayyi jihati kulli wahidin min tilkal asbab, dan dari sudut mana sebab-sebab perubahan itu terjadi ya. Wa mal alamat, apa tanda-tanda perubahan atau tidak berubah. Wa mal mawani, dan apa pencegah-pencegah perubahan itu. Ini dinyatakan bahwa terkait dengan tadi ya, ini titik sebenarnya tadi ya. Bahwa orang, ya, memang betul ya, sebagaimana yang dikatakan Plato, orang yang sudah terbentuk dan terkuatkan dengan satu akhlak tertentu itu sulit untuk diubah. Tapi dan Aristotle juga tidak menafikan itu ya. Tapi dijelaskan oleh Aristotle, ada sifat-sifat memang sulit untuk diubah, ada sifat-sifat yang mudah untuk berubah, ya kan? Dan ini ada penjelasannya secara lebih terperinci di buku Nikomakian Etik. Apa sebab-sebab mudah berubah, apa sebab-sebab yang sulit untuk berubah, ya kan? Faman ta'ammala tilkal aqawil haqqat ta'ammul, orang yang merenungkan pernyataan itu secara mendalam ya, secara sungguh-sungguh, wa atakulla syai'in haqqahu, dan memberikan segala sesuatu haknya, artinya
Ini maksudnya apa ya? Arafa, maka orang itu akan tahu alla khilafa bainal hakimain fil haqiqah, bahwa sungguhnya tidak ada perbedaan antara Aristotle dan Plato pada sesungguhnya terkait dengan etika itu. Oke ya. Wa innama dzalika, sungguhnya hal itu, hal yang tampak berubah itu, syai'un yakhiluhu adh-dhahir minal aqawil, sesuatu yang diimajinasikan oleh faktor literal dari pernyataan itu. Yang tampak berbeda itu hal-hal yang dohirnya saja. Hakikatnya pernyataan Aristotle dan Plato ini tidak sebagaimana pernyataan yang awal itu. Satu menyatakan menetap, yang satu menyatakan berubah. Ya. Ingdama yungdoru wahidun minha ala infirad. Ya. Apabila pernyataan itu satu persatu dari pernyataan itu dilihat satu persatu secara sendiri-sendiri. Kalau dilihat sendiri-sendiri pernyataan Aristotle dan Plato memang secara dohirnya berbeda ya. Kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat secara utuh menurut Al-Farabi mereka tidak berbeda. Min ghairi ayyata ammal makan alladhi fihi dalikal qaul wa martabatil ilmi alladhi huwa minhu. Kalau dilihat sendiri-sendiri min ghairi ayat amal, sampai orang itu merenungkan al-makan, konteks alladhi fi dalikal qaul, konteks pernyataan itu, wa martabatil ilmi alladhi huwa minhu, dan tingkat pengetahuan pernyataan itu, artinya tingkat epistemologis pernyataan itu apa? Konteks dan sisi epistemologi pernyataan itu apa? Kalau tidak diperenungkan secara baik-baik, maka orang yang tidak merenungkan itu akan melihat etika Aristotle dan etika Plato itu berbeda. Ya. Wahahuna asun adimul ghina fi tasawwuril ulum wa khususan fi amthali hadhil mawani. Di sini ada asal adimul ghina fitasawur ulum yang sangat diperlukan untuk mentasawurkan pengetahuan, untuk mendeskripsikan, mendefinisikan ilmu-ilmu ya. Khususnya fi amthali hadil mawani, terkait khususnya yang berhubungan dengan contoh-contoh tantangan itu ya. Bahwa yaitu asal itu, anahu asal itu kamal mada, sebagaimana materi. Mahmakanat mutasawwaratan bisuratim ma, apabila diimajikan dengan imaji tertentu ya. Tsumma hadatsat fiha suratun ukhra, kemudian terjadi padanya imaji yang lain, sorot ma'a suratiha jami'an madatan lisurah ats-tsalisah, maka materi itu menjadi beserta bentuk yang barunya itu menjadi madah materi li surah asal ya, bagi bentuk surah di sini artinya berarti bukan imaji tapi bentuk ya. Ada madah itu matter ya, materi. Surah itu artinya form ya, matter sama form. Contohnya gini, matter itu kayu ya, ini kayu ya, materinya papan tulis ini kayu, materinya meja ini kayu, tapi surah formnya beda. Di sini bentuknya kayu ini adalah papan tulis, surahnya, sementara di sini surahnya adalah meja ya kan. Nah, ini madah itu artinya matter, surah maksudnya form atau bentuk. Bahasa Indonesia kadang disebutnya forma ya mas, forma. Biar kalah bentuk nanti kita larinya mana, forma aja ya. Ini materi dan forma, itu aja. Berarti ini saya mengartikan surahnya forma aja. Materi ketika diformakan pada forma tertentu, kemudian berubah menjadi forma yang lain,
maka dia dengan materinya itu akan menjadi forma yang ketiga, yang baru. Sesuatu ketika punya forma tertentu, ya. Anu gimana sih ini? X ya. Ini meter N, ini tadi bilqwa, ini soal madah dan suroh ya. Satu ini forma, ini materi ya. Suatu materi apabila sudah punya suroh, tapi kemudian dia diubah menjadi suroh yang lain, maka materi ini akan dengan suroh yang barunya itu akan menjadi satu hal yang lain. Satu materi dengan suroh yang ketiga. Ini artinya kayak apa namanya? Ini seperti hukum dialektika itu loh, Mas. Ada tesis, ada antitesis dan sintesis, ya kan? Tesis itu kan satu entitas dengan satu forma tertentu, materi dengan forma tertentu. Kemudian ada dalam hal ini dia dilawankan dengan pernyataan yang lain, didihi, ya kan? Nggak 100% tepat sih, karena kalau dialektika itu antitesis itu lawannya murni ya, lawannya murni. Tapi ini hasilnya menjadi sintesis. Dalam hal ini sifat tesis dan antitesis itu dileburkan menjadi hal yang ketiga. Coba kita lihat dalam hal ini contohnya apa ya yang dimaksud oleh Al-Farabi. Kal khosyab, contohnya kayu. Alladzi lahu suratun yubayyinu biha sairat atsad thumma yuj'alu minha alwahan thumma yuj'alu minal alwahi sariron. Contohnya kayu. Alladzi lahu surah yubayyinu biha sairal atsad. Dia mempunyai forma yang membedakan dia dari jasad yang lain. Tsumma yuj'alu minha alwahan. Kemudian kayu itu dijadikan papan. Tsumma yuj'alu minal alwahi sariron. Kemudian dari papan itu dijadikan dipan. Fa inna suratas sarir, sungguhnya forma dipan itu min haitsu hadasat minal alwah madatun laha. Dari sisi dia dibuat dari papan, itu madah laha adalah materi laha bagi sarir itu. Wa fil alwah allati hiya madatun bil idhofa ila suratis sarir suratun kathirah. Dan di dalam papan allati hiya, yang mana papan itu madah materi bil idhofa ila suratis sarir, ketika dikaitkan dengan bentuk atau forma dipan, suar kasirah, terdapat bentuk-bentuk yang banyak. Mithlu suar al-lauhiyah, seperti forma papan, wa suar khosyabiyah, forma kayu, wa suar nabatiyah, bentuk nabat, wa ghairuha minas suar al-qadimah, dan forma-forma lain yang lama. Jadi kan materinya kayu, ya kan? Kayu dibuat menjadi dipan. Dipan dibuat menjadi alwah dulu, apa namanya, papan, ya. Papan dibuat menjadi dipan, ya kan? Papan ini materi juga, dia materi baru, ya kan? Ini kan materi kayu, materi ini materi bagi dipan. Nah, ini maksudnya tadi materi itu bisa berubah forma berulang-ulang. Nah, papan ini dia mempunyai banyak forma sebenarnya. Ya, papan sebagai materi baru ya. Sebenarnya ini loh. Kayu itu kan dasar dari semua ini ya. Baik apa namanya? Papan tulis maupun meja, ya kan? Awalnya dia papan pasti, ya kan? Ini juga awalnya papan ya, papan lurus kan. Tapi kemudian tergantung nih, tukang kayu mau bikinnya jadi apa. Nyata ini dibikin menjadi meja, ini dibikin papan tulis, kusen dan seterusnya. Tapi tadi artinya papan itu juga materi baru lagi yang pada dirinya terdapat forma yang banyak.
semacam itu. Oke. Oh udah habis ya waktunya Mas ya. Ini tinggal dikit lah, saya agak baca agak cepet. Mana tadi? Kadalika mahmakanatin nafsul mutakhallifatu bi ba'dil akhlaq thumma takallafat iktisaba khalqin jadid kanal ahlakul ladzi ma'aha kal asya at-tabi'iyah laha wa hadhil muktasabah al jadidah i'tiyadiyatun ya wa hadhil muktasabatul jadidatu i'tiyadiyatun ya. Kadalika demikian juga mahmakanatin nafsu, apabila ada jiwa ya, al mutakhalliqatu bi ba'dil akhlaq, yang memiliki akhlak tertentu, etika tertentu, tummatakallafat, kemudian dia berusaha, jiwa itu iktisaba khalqin jadid, meraih etika yang baru. Kanal akhlak, ada apa? Etika allati ma'aha, yang ada dengan jiwa itu, kal asya atau bi'iyah laha, seperti sesuatu yang natural bagi jiwa itu. Wahadil muktasabah al jadidah i'tiyadiyatun, dan sifat baru yang diraih itu ya, itu adalah kebiasaan baru. Seorang jiwa itu kan punya kebiasaan, ya kan? Jiwa itu adalah materi, ya. Etika yang ada pada jiwa itu adalah forma, ya kan? Forma ini itu ya oke lah, dia semacam ada, karena dia bisa berubah menjadi memiliki sifat-sifat yang baru, ya kan? Dan sifat-sifat yang baru itu ya i'tiyadiyah juga, dia bisa berubah menjadi sifat yang lain ya karena kebiasaan yang lain. Artinya ini tadi ya, ini materi, formanya ini bisa banyak lagi, ya kan? Surah tadi, surah ini jiwa, ini etika. Tapi etika ini bisa menjadi, oke lah, awalnya gini. Mungkin kalau pakai bahasa yang tadi, jiwa kita ini ada surahnya. Kalau pakai bahasa yang tadi ya, ada potensi plus minus, ya kan? Ya kan? Ini kalau plus minus cuma 2 doang, padahal lebih daripada itu. Kita kan punya banyak potensi ini kan. Nah, oke, pada awalnya kita mempunyai sifat yang jelek misalnya, ya kan? Kemudian dengan pembiasaan tertentu kita bisa berubah ini. Minnya jadi ya tadinya itu sangat hitam jadi mulai agak abu-abu gitu kan. Kemudian bisa jadi putih, merah dan seterusnya. Nah, surah atau ini dalam hal ini etika yang ada pada jiwa ini itu bisa beragam. Artinya dia ada unsur yang menetap dan ada unsur yang berubah pada diri sifat manusia. Seperti tadi. Ini bahasanya sebenarnya ini kasus yang lama Mas, dari Herakleitos sama siapa namanya satu lagi yang semuanya menetap itu siapa Mas? Parmenides. Ini loh. Di dalam filsafat itu ada problem memang. Apakah semua ini berubah atau semua ini menetap? Ya kan? Parmenides bilang semua itu menetap, tidak ada yang berubah. Segala sesuatu yang ada itu ada. Sementara Herakleitos bilang pantere kai uden mene. Segala sesuatu itu berubah. Kalaupun ada yang tidak berubah, hanyalah perubahan itu sendiri. Semuanya berubah. Jika ada satu hal yang tidak berubah, perubahan itu sendiri. Itu 2 hal yang jadi semuanya apa nih? Misalnya gini, Parmenides bilang gini, Mas Faik dari dulu sampai sekarang ya Faik ini aja, ya kan? Yang berubah itu cuma jenggotnya, rambutnya itu kan. Mungkin bobot tubuhnya, darahnya karena sering didonor itu kan berubah-ubah kan. Tapi Mas Faik sebagai Mas Faik tetap itu kan. Itu bagi Parmenides. Tapi bagi Herakleitos, oh enggak. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di air sungai yang sama. Ketika Anda menjejakkan kaki, sungai yang mengalir, menjejakkan kaki, itu airnya berubah terus itu. Gitu kan? Semuanya berubah. Jika ada yang tidak berubah, hanya perubahan itu sendiri. Nah, itu didamaikan salah satunya oleh
oleh Aristotle tadi, ya kan? Ada potensi, ada aktualisasi, ya kan? Oke. Apakah itu menetap atau ya ada unsur menetap, ada unsur berubah. Jadi kita itu sebenarnya gitu, ya kan? Hal yang given di kita, potensi-potensi, ya kan? Oke lah, bahwa kita punya potensi tadi kan? Kita bisa baik, bisa buruk kan, Mas? Ya kan? Kita bisa sukses, bisa gagal, ya kan? Kita bisa kaya, bisa belangsak, ya kan? Kita punya gitu semua kan? Potensi-potensi. Nah, tapi kemudian kita bisa berubah-ubah juga kan? Ada orang yang sangat kaya tiba-tiba bangkrut. Ada yang tadinya bukan siapa-siapa jadi kaya raya, ya kan? Tadi. Jadi yang benar yang mana? Apakah semuanya menetap atau semuanya berubah? Nah, ini loh. Ini seperti tadi. Jangan dikatakan 100% sifat itu menetap. Jangan dikatakan 100% sifat itu berubah. Memang ada unsur yang menetap, ada yang susu berubah dan itu ya gini-gini terus. Itu yang ingin dikatakan itu. Ya. Thumma in marot ala hadhihi wadamat ala iktisabi holken talisin sorotil manzilati tabi'iyah. Kemudian apabila jiwa tadi berjalan ala hadhihi dengan kebiasaan yang baru tadi, wadamat ala iktisabin holkin talisin, dan dia menetap senantiasa dengan meraih sifat yang ketiga, sorot tilka, maka kebiasaan itu menjadi bimangzilati tabi'ah, menjadi sesuatu yang natural. Tadi kan, oke, tadinya dia punya sifat tertentu, kemudian dia berubah dan terbiasa dengan sesuatu yang baru itu, maka sesuatu yang baru itu menjadi kebiasaan dia. Seperti yang tadi saya bilang ya, tindakan, kebiasaan, watak, kan gitu kan? Watak kemudian dia aku nggak nyaman dengan watak ini, dia berubah lagi. Dia nanti jadi tindakan, kebiasaan, watak lagi kan gitu terus, ya kan? Oke. Wadzalika bil idhofa ila hadhil jadidah al muqtasi. Dan hal itu meskipun ila hadhil jadidah meskipun hal itu adalah hal yang baru yang diraih. Intinya tadi, hal yang baru yang diraih itu bisa menjadi suatu hal yang menetap. Saya lanjutkan karena ini tinggal sedikit. Wa ma ra'aita aflatun wa ghairuhu yaqulu inna, dan sekiranya kalian memperhatikan Plato dan selainnya berbicara, inna minal ahlaki, sungguhnya dari etika mahiyya tabi'iyatun, sebagian daripada etika itu sifatnya menetap, tabi'iyah, natural, wa minha mahiyya muktasabah, dan sebagian etika itu diraih, artinya dia bisa berubah. Ya. Fa'lam, maka ketahuilah madakarnahu, apa yang telah kami jelaskan. Wa tafhamhu min fahwa kalamihim, maka pahamilah ya hal itu min fahwa kalamihim, dari cakupan pernyataannya. Li'alla yashkula alaikal amr, supaya tidak muskilah, tidak bermasalah bagi kamu perkara itu ya. Apabila Anda melihat bahwa ada orang yang mengatakan ada etika yang menetap, natural, dan ada etika yang bisa diraih dan berubah-ubah, maka perhatikan apa yang telah dijelaskan oleh Plato tadi, Aristotle tadi, oleh Al-Farabi tadi, bahwa di situ ada konteks-konteksnya, ya, supaya tidak sulit untuk memahami. Fadon apa ini? Fadonna, maka ini fadonnu saronya. Adapun fadonnu saronya ini. Adapun prasangka anna minal ahlaki, bahwa sungguhnya sebagian dari etika mahiyya tabi'iyah bil haqiqah, bahwasanya etika itu secara hakikatnya itu menetap ya, tabi'iyah, secara natural. Ya la yumkinu zawaluha, yang tidak mungkin untuk hilang. Fa inna dzalika syani'un jiddan, itu adalah sesuatu yang buruk sama sekali. Wa nafsul lafdi yunakidu ma'nahu idza tu'mila fi jiddan, dan pernyataan tabiat itu, hal yang menetap itu, yunakidu, bertentangan maknahu, dengan makna tabiat itu, idza tu'mila fi jiddan, apabila direnungkan pernyataan tabiat itu secara menetap, secara mendalam ya.
Nih, maksudnya begini, pernyataan terakhir. Tabiat itu adalah sama dengan holkun, ya kan? Toba'a itu artinya apa sih? Toba'a itu kan sesuatu yang apa sih dicetak, ya kan ya? Matbu itu kan. Kalau toba'a itu dikaitkan dengan holk itu kan terkait dengan sesuatu yang dicipta. Sesuatu yang dicipta itu menetap atau tidak menetap? Tidak menetap dong, ya kan? Aneh tadi, yunakidu maknahu, apabila kholq dikaitkan dengan toba, ya, toba dengan kholq itu suatu hal, ini asal katanya saja, ya, itu suatu yang kalau dikatakan bahwa tabiat etika itu sama sekali tidak berubah, itu syane. Kenapa? Karena ya udah bertentangan dengan pernyataan kata itu sendiri, ya. Toba'a dan kholq itu suatu hal yang kholq itu ya sesuatu yang berubah, ya kan? Toba'a ini dua hal yang bertolak belakang. Artinya yang ingin dikatakan oleh Al-Farabi adalah etika itu ada yang tabiat, ada yang kesimpulan akhirnya di pernyataan yang tadi. Akhlak itu ada yang tabi'iyah dan ada yang muktasabah. Ada etika yang sifatnya natural dan ada yang sifatnya diraih, ya, bisa berubah. Itu tergantung dengan konteks. Dan tadi ditambahkan lagi bahwa kalaupun ada yang menetapnya itu dalam artian sifatnya potensial, ya kan? Dan potensial itu pun masih terus berubah. Artinya kalau dikatakan etika itu menetap 100%, itu ya tidak tepat, ya. Sebagaimana kalau dikatakan etika 100% berubah, ya tidak juga, karena ada yang menetap. Ini gitu. Etika tidak 100%, kesimpulan akhirnya adalah etika itu tidak 100% menetap, tidak 100% berubah. Ada unsur-unsur yang menetap pada etika, ada unsur-unsur yang berubah dalam etika. Dan perubahannya itu seperti tadi, ada unsur aktualisasi dari potensi, semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya udah lewat banyak ya, Mas? Iya. Kalau mau ada obrolan, monggo, tapi untuk yang ini mungkin cukup ya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.